nggak menang di pra-peradilan, ngebusuk lu di penjara, Peggy, aslinya. Nggak boleh, netizen juga nggak boleh ngebelain kayak begitu, itu nggak bagus. Sampai ada yang bilang, iya soalnya pasti dia sibuk wawancara. Emang dia siapa? Yang diwawancara diulang-ulang. Gua aja yang jadi artis diwawancara diulang-ulang, gua nggak mau. Gua pasti akan bilang sama wartawan, kan saya udah ngomong, ambil aja tuh video-video yang udah kesebar di mana-mana. Daripada blunder nanti lu kebanyakan diwawancara, lu nggak tahu mau ngomong apa. Tuh keluarganya sowan pun tidak, kalian tapi membenarkan hal itu. Kan PA kalian yang membenarkan. Dibilangnya nanti Kang Deddy lagi sibuk, nggak ada. Setahu gua, walaupun gua nggak kenal, tapi gua bisa lihat dari beberapa kontennya. Setiap orang yang nyamperin dia pasti dia terima, mau sesibuk apapun, apalagi Peggy. Ini bukan sih? Iya anjir. Logikanya dijalanin, say, dimainin, coba. Nggak mungkin ditolak, nggak usah alasan lu wawancara. Memang lu siapa? Lu siapa, Peggy? Lu siapa? Lawyer lu juga siapa? Lu hati-hati loh, nggak semua lawyer baik, Peggy. Gua kasih tahu, gara-gara lu mengikutin lawyer lu tuh hancur jadinya lu. Yang harusnya lu bisa dapat simpatik dari masyarakat, sekarang lo lihat, nggak mungkin lu nggak dapat simpatik lagi. Ucapkan selamat tinggal. Emang konyol. Pemilik calon rakyat. Dia pada saya Ini lucu banget anjir. Ini komedi gitu ya? Lu nggak nonton, bego Udah kan aja silent aja. Nggak mau silent. Gue punya mulut, ya mulut gue pakai lah buat ngomong, enak aja. Hal yang nggak baik itu nggak boleh di silenin, diluruskan. Udah kuli bangunan, udah dibantu salah tangkep. Nikita Mirzani mau penjarakan Bu Widya. Tapi Widya sih kena sama gue sih. Widya, lu kena sama gue. Kalau lu nggak masuk penjara, jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Panggil siapa dong? Nah, panggilnya PT Kodam aja. Jangan panggil gue Nikita Mirzani, Widya, kalau gue nggak bisa jeblosin lu ke penjara ya. Kesel banget. Gue tadinya nggak ngikutin loh kasusnya Vina, ya gara-gara gue ngomong si tukang kuli bangunan itu nggak punya adab, mulai gue dibully. Kalau dibully udah biasa, cuman kalau difitnah itu gue nggak suka. Kalau difitnah gue nggak suka. Kalau bulian udah biasa, tapi fitnah itu gue nggak suka. 1, 2 masih aman. Seringan kebanyakan. Gak suka gue. Nanti kalau si Widya itu live, bilang di tangan gue Widya akan masuk penjara. Bilang ya, tolong sampaikan sama si mantan TKW itu ya, yang rumahnya hordengnya copang camping, yang temboknya banyak jamurnya. Tolong kasih tahu, yang kalau nge-live di TikTok itu minta di gift juga, ternyata ujung-ujungnya kalau cuma minta gift doang, Widya, lu mendingan kirim nomor rekening lu deh. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan, gitu. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirzani?
kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia, gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Kenapa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni. Artis, seni yang profesional. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial. Artis-artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu ngelihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya, tangan-tangan kuli bangunan itu. Ada yang ngakunya paling si artis, tapi kerjaannya suka nyenggol, suka nimbrung sama yang lagi viral. Ada yang ngaku si paling artis, paling kaya, paling banyak duit, paling banyak cuan, tapi kerjaan endorse judi online diambil. Ada yang ngaku si paling wanita asli, tapi didik anaknya nggak bisa, gagal. Ada buzzer oke gas, tapi digebuki sama ajudannya. Kok kamu nggak ketawa sih? Gua lebih setuju pendapat Nikita Mirzani ya, mengatakan Peggy Setiawan miskin. Lah memang faktanya seperti itu kok. Emangnya rendah banget ya? Miskin itu karena nasib, bro. Apa rendahnya sih? Kaya juga karena nasib. Apa persoalannya kalau itu adalah fakta? Saya lebih setuju Nikita Mirzani mengatakan Peggy Setiawan miskin. Kalau memang itu fakta, kenapa sih? Emangnya hina ya orang miskin itu? Enggak kan? Kecuali Peggy Setiawan orang kaya dikatain miskin karena nggak sesuai fakta, baru mau marah-marah. Gue juga sering dikatain miskin, gembel. Ya buat saya biasa saja sih. Memang gue miskin. Salahnya di mana? Itu kan faktanya seperti itu. Emang gue miskin, masa gue mau marah? Terkecuali gue kaya dikatain miskin karena nggak sesuai fakta. Saya lebih setuju pendapat Nikita Mirzani ya, karena sesuai fakta, daripada nenek kompor itu ngomong gedabru sana sini, turun nggak mau, tapi ngoceh seolah-olah kayak orang benar, suruh memberikan bukti nggak mampu, senggol sana senggol sini, nggak berdasarkan data. Untuk apa dipercaya? Percaya itu data, fakta ya. Terima kasih, salam waras. Ini Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih. Karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Gitu, harus udah ditangkap. Dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia, gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Udah salah banget ini. Fitra CS itu mengatasnamakan Ibu Rudiana mensomasi KDM pula. Sementara KDM ini bekerja berdasarkan kewenangan dia sebagai anggota DPR, wakil rakyat. Ini udah nggak karu-karuan. Sepertinya Ibu Elsa Sharif dan Fitra ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan dalam badan institusi. Ya, dan pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang pihak kepolisian terbalik, meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil. Kan ketawa kayak ini. Kok polisi meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil? Kan Fitra ini masyarakat sipil. Elsa Sharif ini masyarakat sipil.
Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu sudah dijelaskan. Salah satu kewenangan Polri dan Biro Hukum dalam bidang hukum yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang terbalik, polisi yang dikasih perlindungan hukum sama Fitra sebagai sipil, polisi yang diberikan perlindungan hukum oleh Elsa Farid sebagai anggota sipil. Sama juga Nikita Mirzani itu memang omongannya pedes. Tapi kalau menurut saya omongan pedes itu ya terima aja karena untuk kebaikan. Apapun yang dikatakan Nikita Mirzani, memang yang dia sampaikan Nikita itu menurut saya udah seperti jamu aja, tidak perlu tersinggung. Peggy juga tidak perlu tersinggung. Peggy sekarang jadi terkenal, bahkan ditawarin film, main film juga dan lain sebagainya. Ini menurut abang gimana bang? Kan keberuntungan itu ya, pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Nah sekarang Peggy ada kesempatan nih. Kalau seandainya Peggy ini hanya mendapatkan kesempatan tapi tidak didukung dengan kesiapan, rusak. Jadi menurut saya kalau Peggy ingin melangkah lebih bagus lagi, persiapan dulu dirinya, cara ngomongnya, attitude-nya dan lain sebagainya, sehingga apa? Antara kesempatan dan persiapan bertemu ini jadi keberuntungan. Tapi kalau dia mengandalkan kesempatan, persiapannya nggak ada, nanti celaka. Menurut saya Peggy belajar ya, persiapkan diri kalau nanti mau jadi levelnya lebih tinggi, biar Peggy-nya diterima. Mantap. Gibahin orang, nyeritain orang bisa, tapi giliran ceritanya disebar ke sana ke sini nggak mau. Kau jangan marah kalau orang lain nggak bisa mengontrol mulutnya. Kau aja nggak bisa mengontrol mulutmu sendiri. Udah cukup kuat muncung kau tuh ngomong jahat sama orang. Kuat juga kau menerima konsekuensinya. Kita ini punya akal, udah tua, udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang betul. Makanya ini punya muncung, dijaga, hati-hati. Jangan muncung kau tuh digunakan untuk menceritakan kejelekan orang lain, menghina orang lain aja kerjaan. Sebenarnya sah-sah aja membahas orang lain. Siapa sih yang nggak pernah menceritakan orang lain? Aku pernah, semua pun pernah. Tapi ya beradab lah sedikit. Jangan sampai fisik orang, kekurangan orang, kejelekan orang, masalah pribadi orang, apis kok korek-korek sampai akar. Jadi kalau cerita yang kau ceritain kesebar, kau nggak usah ngamuk. Mulut kau sendiri yang kau kendalikan, jangan orang pula yang kau atur. Kau aja nggak bisa mengatur mulut kau, ngamuk pula kau sama orang lain. Manusia di muka bumi ini gak ada yang sempurna. Masing-masing punya aib, masing-masing punya kekurangan. Berkaca kau sendiri sama kekuranganmu, baru kau bisa mengoreksi kekurangan orang lain. Merasa sempurna kali kau nggak punya kekurangan sama sekali rupanya. Gua tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Kayak Widya itu sebetulnya kan ya gimana ya, kalau gue bilang orang kaya bukan orang kaya, memang orang miskin. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya, sosok ngomongin politik, sosok saya tahu ini tuh untuk menutupi kasus ini. Kasihan tahu orang-orang yang nggak kebawa-bawa lu bawa itu. Si Widya ya, apa sih TikToknya? Widya, lu makan aja masih ribet, mau ngurusin beginian, Widya. Aduh. Dan kalian juga itu ya, kalian tuh percaya aja sama yang diomongin Widya itu. Memang iya sih. Kalau orang selevel tuh pasti percaya aja kalau apa yang diomongin. Kasih duit 500 juta. Oke, 500 juta ya. Ku cari nih Aep, ku kasih tahu di mana keberadaannya Aep. Malas nanti diminta kembali juga. Bunda Kora kemarin 100 juta diminta kembali uangnya. Skip. Ngomong kosong.